Shalom jemaat Tuhan, kita masuk dalam pembahasan kita dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Roh Kudus pimpinlah hamba-Mu, kuasai tutur kata sikap hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat 15 sampai 18, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan atau bilangan namanya. Mari kita sama-sama bacakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan dan juga melaksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan, binatang yang keluar dari dalam bumi adalah lambang dari organisasi yang didirikan untuk mempropagandakan penyembahan kepada Kaisar Romawi pada waktu itu, dan yang mempraktekannya di seluruh kekaisaran Romawi. Ini kita tidak boleh melepaskan dari konteksnya. Karena waktu itu kerajaan Romawi luar biasa menguasai banyak negara di beberapa benua. Setiap distrik diorganisir untuk menjadi seperti dalam tanda kutip ya, seperti keuskupan atau majelis tua-tua agama dengan para petugas negara, disertai dengan bermacam-macam keimaman untuk memaksakan penyembahan kepada kaisar pada setiap warga dari kekaisaran Romawi itu. Jadi waktu itu bagaimana membuat setiap warga Romawi menjadi orang yang tunduk kepada kaisar? Ya, kaisar digambarkan seperti dewa yang setahun sekali seluruh penduduk Romawi dari berbagai negara itu mereka punya dewa-dewi sendiri. Tetapi setahun sekali mereka harus pergi ke suatu kuil yang nama kuil untuk penyembahan kepada kaisar. Ya, lalu kemudian mereka mempersembahkan kemenyan di situ dan berkata, Caesar is Lord. Kaisar adalah Tuhan. Setelah memberikan kemenyan, mereka diberikan sertifikat dan mereka bisa bebas berjual beli setelah mendapatkan sertifikat itu. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Jadi untuk membuat
warga negara Romawi dari berbagai lokasi waktu itu selalu hormat kepada sang kaisar, karena kaisar adalah Tuhan, dianggap begitu oleh mereka. Iya. Nah, beberapa hal disebutkan tentang kekuasaan binatang itu. Yang pertama, menghasilkan tanda-tanda yang menimbulkan kekaguman. Tanda-tanda yang menimbulkan kekaguman. Seperti api dari langit dan membuat patung dari binatang itu yang bisa berbicara. Patung tapi bisa berbicara. Sehingga membuat orang jadi kagum kepada binatang itu, pada patungnya. Dalam semua agama kuno waktu itu, para imamnya bisa melakukan tanda-tanda yang aneh. Tanda-tanda yang aneh. Mereka tahu bagaimana menghasilkan efek-efek patung yang berbicara. Mereka tahu bagaimana menghasilkan efek-efek patung tapi bisa berbicara. Sehingga membuat rakyat jadi, wih, ini gak main-main, ini gak sembarangan patung ini. Tapi bisa berbicara. Ya, kita perlu ingat akan nubuat Tuhan 2000 tahun yang lalu dalam Matius 24 ayat 24. Tuhan Yesus pernah berkata apa? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Sehingga sekiranya mungkin dikatakan, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tapi sebenarnya orang-orang pilihan Allah tidak bisa disesatkan oleh segala kelakuan dan segala bujukan daripada manusia. Karena Roh Kudus menolong umat pilihannya untuk tetap setia mengiringi Tuhan Yesus. Ya, tapi iblis beserta dengan para nabi palsunya berusaha untuk membujuk umat pilihan Allah agar meninggalkan Tuhan Yesus dan menyembah patung itu. Ya. Oke. Bandingkan yang dilakukan oleh para ahli nujum Mesir. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini kita bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ahli nujum Mesir dalam Keluaran 7 ayat 11 sampai 12. Ya. Dikatakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melempar tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Seperti saudara lihat dalam gambar itu. Ya, tongkat-tongkat ahli nujum Mesir juga bisa berubah jadi ular. Mereka berkata, wah, nggak kalah dong. Tongkatnya Harun, tongkatnya Musa bisa berubah jadi ular. Ternyata tongkatnya para ahli nujum Mesir juga bisa berubah jadi ular. Cuma pasti ada bedanya. Dikatakan tetapi tongkat Harun itu menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi itu kuasa Tuhan pasti lebih hebat daripada kuasa ahli nujum itu. Ya, semua itu adalah kekuasaan untuk menyesatkan manusia. Ya, karena orang sangat terpukau dengan hal-hal yang sensasional. Sehingga kalau mereka melihat hal sensasional terjadi, mereka mudah disesatkan. Binatang yang keluar dari bumi tersebut dikatakan punya 2 tanduk. Seperti seekor domba, namun dia berbicara seperti seekor naga. Ini membingungkan ya. Punya 2 tanduk seperti seekor domba, namun berbicara seperti seekor naga. Ya, bandingkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 15. Dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepadamu dengan menyamar. Ini yang iblis sering lakukan. Menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hati-hati itu. Salah satu cara iblis menyesatkan manusia adalah penyamaran itu. Menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, memang iblis dan para nabi palsu suka menyamar. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15. Jadi Rasul Paulus sudah memberitahu tentang hati-hati wahai umat Tuhan dengan penyamaran iblis dan para pelayan-pelayan iblis. Menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Hati-hati di situ. Iya. Oke. Para imam dari Kaisar Romawi memberi tawaran yang menggiurkan. Kalau tawaran nggak menggiurkan, ya nggak menarik hati manusia. Ini tawaran menggiurkan. Mereka berbicara kepada penduduknya. Apa yang mereka bicarakan? Lihat apa yang Roma telah perbuat bagi kalian, dikatakan. Lihat kedamaian dan kemakmuran yang kalian telah nikmati sekarang ini. Jalan-jalan dibangun, segala macam gitu ya. Apakah kalian pernah kenal seorang yang lebih dermawan daripada kaisar? Jadi mereka ucapan-ucapan ini didengungkan kepada seluruh daerah yang dikuasai oleh Romawi, sehingga membuat rakyat Romawi menjadi rakyat yang mencintai negara pemerintah Romawi waktu itu. Ya. Dikatakan setelah itu, mari tunjukkan suatu tindakan sederhana sebagai tanda ucapan syukur kepadanya, sebagai suatu tindakan resmi dalam ibadah. Yaitu apa? Datang ke kuil-kuil kaisar itu, mempersembahkan kemenyan dan mengatakan Caesar is my Lord. Kaisar adalah Tuhanku. Nah itu yang terjadi pada waktu itu. Pada waktu surat Wahyu ini ditulis. Tantangannya begitu berat. Ya. Nah inilah tempat, salah satu contoh tempat daripada penyembahan kepada kaisar. Kaisar adalah Tuhan. Ya, mereka datang ke kuil-kuil ini dan mereka mempersembahkan kemenyan di situ. Dan setelah itu setelah selesai mereka akan diberikan sertifikat tanda sudah mempersembahkan kemenyan bagi kaisar. Dan mereka bisa bebas berjual beli. Tapi yang tidak melakukannya ya tidak mendapatkan sertifikat bebas untuk jual beli. Dan mereka akan mereka akan siap resikonya itu apa? Bahkan sampai nyawa mereka harus pertaruhkan. Iya. Sebenarnya hanya Yesus adalah Tuhan, bukan kaisar. Ini bukti yang sekarang kelihatan sekali. Kaisar demi kaisar sudah pernah hidup, kemudian pernah jaya, kemudian sudah meninggal, dan sekarang tidak ada lagi kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi sudah habis, sudah lenyap, ya, hanya tinggal kenangan saja. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan sampai sekarang bermiliar orang di dunia ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ini suatu hal yang penting. Kuburannya kosong karena Yesus telah bangkit. Ya. Ingat Filipi 2 ayat 8-11. Rasul Paulus menuliskan apa? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama. Ya, name above all names. Supaya dalam nama Yesus, in the name of Jesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa ya. Ada satu lagi yang udah lama. Ya Tuhan, Dia telah bangkit dari kubur dan Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Ya, lagu itu indah sekali puluhan tahun yang lalu. Ya. Oke, selanjutnya. Jesus is Lord, Caesar is not. Ya betul, Yesus Kristus adalah Tuhan, sedangkan Kaisar bukanlah Tuhan. Mereka sudah pernah hidup, mereka sudah mati. Ya. Tinggal kenangan saja. Oke, selanjutnya. Aturan pada waktu itu, jika ada orang yang tidak bersedia menyembah patung Kaisar, maka akan dibunuh. Nah ini tantangan yang berat ini. Nggak mau menyembah patung Kaisar dan tidak mengakui Kaisar sebagai Tuhan, ya mereka akan dibunuh. Jikalau umat Kristen tidak mengikuti aturan itu, maka mereka juga nggak boleh membeli dan menjual. Maksudnya mereka akan kehilangan pekerjaannya dan bisnisnya akan diboikot oleh pemerintah Romawi. Tantangannya berat ya. Tekanan ekonomi akan ditanggungkan kepadanya. Jadi walau nyawanya terpelihara, tetapi kehidupan ekonominya hancur. Tantangannya berat. Kehidupan ekonominya akan hancur. Sering terjadi umat Tuhan harus memilih apakah mau dapat kesuksesan secara ekonomi atau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itu pilihan yang sungguh-sungguh tidak mudah. Mau dapat kesuksesan secara ekonomi atau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau setia kepada Tuhan Yesus, engkau akan dapat keselamatan yang kekal. Tidak sebatas hidup di dunia ini, tapi kekal. Penting sekali. Ya. Sangat-sangat penting. Oke. Tanda dari binatang tersebut diberikan kepada diberikan pada tangan kanan dan di dahinya. Tangan kanan dan di dahinya. Pada waktu seorang Yahudi berdoa, nah ini kita perlu bandingkan ya. Dia pakai yang namanya filakteris pada tangan kiri, bukan tangan kanan, dan di dahinya. Ya, filakteris. Coba kita lihat contohnya ini. Nah ini, pada waktu orang Yahudi berdoa, itu di dahinya ada ikatan begitu, dan di situ di dalamnya ada salah satu ayat dalam kitab suci mereka. Ya. Lalu kemudian tangan sebelah kirinya diikat juga seperti itu. Ya. Itu namanya filakteris. Ya. Filakteris adalah sebuah kotak kecil dari kulit yang diikatkan pada dahinya yang berisi gulungan kecil yang adalah tulisan Keluaran 13 ayat 1 sampai 10 atau Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan ada dua bagian kitab suci lainnya. Ya. Jadi ada tertulis Keluaran 13, ada juga tertulis Ulangan 6 atau dua bagian yang lain. Ya. Ornamen ini adalah tanda seorang Yahudi yang saleh. Nah itu. Kalau kau mau dianggap orang Yahudi saleh, pada hari Sabat pakai ornamen ini sambil berdoa. Tanda dari binatang itu, nah ini kita perlu paham.
Tanda dari binatang itu seperti berarti nggak sama ya. Ada kemiripan saja. Seperti tiruan yang mengejek kebiasaan orang Yahudi yang suci waktu itu. Tiruan yang mengejek. Ya. Cuma tanda dari binatang tersebut diberikan pada tangan kanan dan dahi. Sedangkan orang Yahudi memakainya pada tangan kiri dan dahinya. Oke. Nah, ayat 17 dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda. Dalam bahasa asli kata tanda di situ adalah karakma. Karakma itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Karakma. Tanda. Nah, so ini tulisan dalam bahasa Yunani, karakma, tanda. Oke. Nah, kata karakma bisa datang dari beberapa kebiasaan yang kuno. Sebenarnya ada 4 atau 5 hal, tapi saya kutipkan 2 saja. Ya. Bisa datang dari beberapa kebiasaan yang kuno. Yang pertama, terkadang para budak rumah tangga diberi label pemiliknya. Budak rumah waktu itu dulos ya, budak rumah tangga diberi label pemiliknya. Jika budak itu melarikan diri dari rumah itu, maka tanda itu bisa jadi stigma. Nah, kita tahu di Indonesia ya, stigma negatif misalnya. Ya. Jadi jika budak itu melarikan diri, tanda itu, karakma itu bisa jadi stigma bagi dirinya. Sampai sekarang kita masih gunakan kata stigma untuk perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ya. Jika tanda tersebut dihubungkan dengan hal ini, karakma itu berarti mereka yang menyembah binatang tersebut adalah budak, atau waktu itu budak dianggap sebagai properti dari binatang itu. Harta milik binatang itu, properti. Jadi budak, seorang budak itu nggak sama dengan manusia lainnya, dia hanya properti saja. Itu makna pertama daripada karakma. Oke, makna kedua karakma adalah terkadang para prajurit mencap diri mereka dengan nama dari jenderal mereka. Jika mereka sangat mengabdi kepadanya. Tanda mencap diri mereka dengan nama dari jenderal mereka. Jika tanda tersebut dihubungkan dengan makna ini, itu berarti mereka yang menyembah binatang itu adalah pengikut yang mengabdi kepada binatang tersebut. Pengikut yang mengabdi kepada binatang tersebut. Oke. Ketika seorang telah membakar dupa kemenyan dan mempersembahkan ibadahnya kepada kaisar pada ritual setahun sekali itu, dia akan diberikan suatu sertifikat yang membebaskan dia dari aniaya, nggak perlu dianiaya, dan memberinya hak untuk berjual beli, karena sudah menyebutkan Caesar is my Lord, Kaisarlah Tuhanku. Seorang Kristen jika diberi sertifikat semacam itu, berarti melabelkan dirinya sebagai penyembah kaisar. Caesar is my Lord, Kaisarlah Tuhanku. Sedangkan Yesus bukan Tuhanku lagi. Dia menyangkali Kristus sebagai Tuhan. Padahal mereka lupa, Kaisar kalau berkuasa ya paling-paling beberapa tahun saja atau beberapa belas tahun saja. Tapi Yesus jadi Tuhan itu kekal. Jangan jual imanmu demi sesuatu yang hanya beberapa tahun saja. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat untuk kekal selama-lamanya. Oh puji Tuhan. Nah ingat dan bandingkan Roma 10 ayat 9 dan 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini luar biasa ini. Ditulis dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Setiap orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, orang merdeka atau hamba, diharuskan untuk mendapatkan tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Wahyu 13 ayat 17. Makna simbolisnya adalah tanda di tangan kanan, simbol daripada perbuatan manusia dikuasai oleh sang nabi palsu itu. Jadi perbuatan manusia dikuasai oleh sang nabi palsu itu. Sedangkan dahi adalah simbol pikiran mereka dikuasai oleh sang nabi palsu itu. Pikirannya dikuasai oleh nabi palsu, akhirnya mengakibatkan perbuatan mereka juga dipengaruhi oleh nabi palsu itu. Pemberian meterai kepada para budak, tentara dan dalam kontrak bisnis adalah hal yang biasa pada zaman itu. Tanpa tanda itu, nggak ada seorang pun boleh jual beli barang. Ya. Jadi meterai itu sangat penting pada waktu itu. Ya. Setelah warga Romawi membakar kemenyan di hadapan patung sang kaisar setiap tahunnya, maka mereka diberikan sertifikat tanda ketaatan. Dengan sertifikat itu mereka bebas dari hukuman kaisar dan dapat berjual beli secara bebas. Bilangan binatang itu adalah 666. Wahyu 13 ayat 18. Apa maksudnya 666? Apa makna bilangan ini? Di dalam kitab Wahyu yang berisikan banyak simbol, angka 7 adalah lambang dari ketidakterbatasan. Lambang dari ketidakterbatasan. Sedangkan angka 6 muncul seolah-olah mau naik menjadi angka 7, namun enggak mencapainya. Itu angka 6. Jadi angka 6 menuju kepada usaha manusia yang terbatas. Mereka berusaha menyamai seperti Allah, tapi nggak bisa. Terbatas. Kita manusia itu terbatas saja. Angka 6 itu diulangi 3 kali. 666. Jangan lupa, angka 3 adalah simbol angka ilahi. Bandingkan misalnya Tritunggal. 3 pribadi. Ya. Bilangan 666 adalah usaha. Ini maknanya. Usaha manusia yang mau menyamai Allah. Mau menyamai Allah. Untuk mencapai kuasa yang tidak terbatas. Namun mereka gagal. Ini penting sekali. Namun mereka gagal. Sebenarnya roh antikristus sudah mulai bekerja sejak zaman Rasul Yohanes hidup. Jadi abad pertama. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, atau dalam bahasa Sela sarx, daging, flesh, ya, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu menjadi firman menjadi manusia, itu tidak berasal dari Allah. Ya. Roh itu adalah roh antikristus dikatakan. Ini dikatakan abad pertama. Abad pertama sih. Dan tentang dia telah kamu dengar
bahwa ia akan datang dan sekarang ini, kata Rasul Yohanes, sudah ada. Jadi kalau kita bilang roh antikristus kapan datang? Oh nanti, sudah terlambat 2000 tahun lebih. Dikatakan waktu Rasul Yohanes hidup, pada abad pertama, roh antikristus akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Itu kata Rasul Yohanes, abad pertama Masehi. Iya. Rasul Yohanes menyerang pengajaran nabi-nabi palsu yang dipengaruhi oleh gnostisisme waktu itu. Jadi Rasul Yohanes sedang menghadapi faham gnostisisme. Apa itu gnostisisme? Mereka berusaha menyesatkan umat Tuhan dan menyesatkan manusia lainnya dengan menyangkali doktrin inkarnasi. Inkarnasi apa? Sang firman yang menjelma jadi daging itu, inkarnasi itu, Filipi 2 itu. Ya. Menurut mereka, menurut gnostisisme, tubuh manusia itu saks, tubuh manusia itu daging. Dan bagi mereka, sesuatu yang materi, daging itu materi, adalah jahat. Matter is evil, kata mereka. Materi itu jahat. Sedangkan roh itu suci. Padahal firman Tuhan berkata, enggak semua roh itu suci. Ada namanya roh kuasa gelap. Roh the demons itu. Daimonion itu. Roh-roh jahat itu. Anak buahnya iblis itu. Ya. Menurut gnostisisme, tidaklah mungkin dikatakan sang logos yang adalah Allah menjadi daging. Kenapa? Logos itu suci, kok jadi daging? Daging bagi mereka Allah jahat. Jadi nggak mungkin. Ya. Jadi mereka menolak kepercayaan bahwa sang firman pernah menjadi daging. Yohanes 1:14 itu. Mereka tolak itu. Ya. Yesus menurut gnostisisme adalah Allah, namun bukanlah manusia yang sesungguhnya. Ini kata gnostisisme. Yesus itu Allah, oke. Tapi apakah Yesus itu manusia sesungguhnya? Tidak. Karena bagi mereka materi itu jahat. Masa Allah jadi jahat? Kan nggak mungkin. Itu kata mereka. Itu ajaran bidat yang dilawan oleh Rasul Yohanes pada abad pertama Masehi waktu itu. Iya. Terhadap ajaran tersebut, sang rasul yaitu Yohanes perlu membimbing umatnya dengan pengajaran yang jelas, yakni logos, firman itu menjadi manusia, dalam bahasa aslinya itu daging, saks. Yohanes 1:14. The word became flesh. Firman menjadi daging. Sang rasul mengingatkan jemaatnya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bahasa istilah saks daging, berasal dari roh Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Itu salah satu perwujudan daripada roh antikristus waktu itu, abad pertama Masehi. Iya. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Iya. Sepanjang sejarah dunia ini, manusia yang berdosa dalam kecongkakan mereka selalu berusaha untuk menyamai Allah. Orang berdosa mengikuti teladan Lucifer dalam Yesaya 14 yang mau sama dengan Allah. Manusia kalau lagi hebat, politikus kalau lagi sukses, menyebut diri sebagai Allah, sebagai dewa. Padahal kita ini hanya manusia saja. Hal ini terlihat dari berbagai tindakan dan pemikiran mereka di dalam sejarah dunia ini. Lihat misalnya peristiwa Menara Babel, Kejadian 11. Atau Raja Babel yang angkuh, Yesaya 14. Raja Nebukadnezar.
Yang sombong itu akhirnya dihukum Tuhan. Daniel 4 itu. Beberapa kaisar Romawi mengklaim diri mereka sebagai dewa. Dan sebagian pemimpin negara lainnya, ketika mereka sukses, pemimpin negara itu pernah memutlakan diri pada saat mereka berjaya. Mereka pikir mereka dewa, padahal salah belaka. Salah belaka. Ya, Allah sang raja segala raja menurunkan orang-orang yang congkak dari tahta mereka. Pujian Maria Allah, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Luar biasa ya. Lukas 1 ayat 52. Nah, filsafat rasionalisme muncul di Eropa pada abad 17. Kaum rasionalis memutlakan akal mereka sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal ditolak. Nah ini, mereka memutlakan akal mereka. Segala sesuatu harus masuk akal mereka. Padahal akal mereka berapa besar sih? Kita punya otak paling-paling 1,5 kilo beratnya. Kok bisa mau memahami semuanya? Kan nggak mungkin. Ya. Hal-hal yang bersifat mujizat ditolaknya karena nggak masuk akal. Ya, misalnya saja dalam Alkitab dikatakan the Red Sea, Laut Merah itu, masa Laut Merah tuh dibikin jadi kering sehingga orang Israel bisa melintasinya? Nggak mungkin lah. Sehingga mereka memberikan penjelasan sebagai berikut. The Red Sea, Laut Merah, diubah oleh mereka sebagai the Sea of the Reed. Lautan alang-alang. Seperti contoh lihat ini, gambar ini. Ini namanya the Sea of the Reed, lautan alang-alang. Ya kedalamannya cuma 0,5 meter paling-paling. Ya, the Sea of the Reed. Tapi puji Tuhan pada pertengahan abad ke-20 kemarin, Tuhan membagikan ilmu arkeologi, ilmu purbakala. Ya, mereka menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa di dalam Laut Merah itu. Ya, bekas bangkai-bangkai kereta, ya. Ini keretanya Firaun ya. Itu kelihatan sekali. Sehingga ketika hal ini ditunjukkan kepada mereka yang menolak mujizat, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Ternyata apa yang ditulis Alkitab itu bukan omongan palsu, bukan gurauan saja, tapi memang sungguh terjadi. Terus kalian puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Kejadian Yesus dilakukan oleh anak darah Maria ditolak. Mujizat dan fakta kebangkitan Yesus ditolak oleh mereka. Mereka yang menekankan pada rasionalisme itu. Ya. Rasionalisme menempatkan akal manusia di atas segala-galanya. Padahal akal manusia hanya sesuatu yang adalah berkat Tuhan. Jangan kita dewakan akal kita. Jangan kita mendewakan akal kita. Ya. Sekali lagi perlu dibedakan antara yang logis, yang tidak logis, yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Tapi nggak cukup dua saja. Yang ketiga, yang supra logika, pribadi Allah dan karyanya. Kalau kita baca firman Tuhan, itu masuk dalam area supra logika. Mujizat supra logika. Karena itu berkaitan dengan pribadi Allah dan karyanya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang indah ini. Mari kita berdiri. Haluannya
dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya pelabuhan abadi. Angkat tangan kananmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Mari kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haruannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya pelabuhan abadi. Angkat tangan kananmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Mari kau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Mari kau binasa kelak, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah. Sekali lagi, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah. Kami mengagungkan nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Walaupun tantangan menimpa kami, menghadang kami, dan kami harus pikul salib, kami harus menghadapi tantangan, tapi kami percaya Engkau beserta dengan kami, Engkau menolong kami, Engkau menopang kami, dan kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami mengalami tantangan, pasti Tuhan sudah sediakan kekuatan yang cukup bagi kami. Dan kalau Tuhan izinkan mungkin di antara kami harus menyerahkan nyawa kami demi Injil Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Terima kasih dan terima kasih. Yang bersyukur itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.